Di sini saya buat gambar sebuah buku yang saya buka. Dan ini saya katakanlah ini bidang U, dengan bidang yang di atasnya ini saya katakan bidang V. Ini buku yang dibuka, ada bidang U nah terletak di tanahon, doh bidang V nah sedang hutiupon. Nah, perhatikan bahwa antara bidang U dengan bidang V itu ada sebuah garis yang merupakan perpotongan dari kedua bidang ini. Dalam hal ini garisnya itu adalah molo sederhana atau kon hira pejilitan non na hijau onwai. Ini diistilahkan sebagai garis potong. Garis potong antara bidang U dan bidang V. Dalam gambar ini ceritanya itu molo sederhana atau pejilitan nai pakai teran nai hektar, kira-kira begitu. Nah, untuk menentukan sudutnya antara bidang U dengan bidang V, langkah lanjutannya yang perlu kita buat adalah menarik garis. Kita tandai dulu sebuah titik di sini, sembarang saja. Saya katakanlah titiknya itu titik P. Lalu, melalui titik P, tapi di bidang U, ditarik garisnya tegak lurus, tuh garisnya hijau on. Dalam hal ini, garisnya itu akan sejajar dengan garis-garis ni bukuan. Non, do sedanai alai di bidang V, tu jangan ikon nasi jajar. Nanti non yang banyak garis na dua na hijau na biru naing mengikuti garis-garis di bukuan. Nah, sekarang yang mana sudutnya? Nanya mana? Sudutnya terbentuk antara garis na biru dohot na biru. Non tuson. Inilah kita katakan theta. Katakanlah ini titik Q, katakan ini titik R. Maka sudut antara bidang U dengan bidang V itu dinyatakan dengan sudut antara R, P, Q, yaitu yang sebesar theta. Sampai di sini bisa dipahami ya? Atau misalnya perhatikan gambar berikut. Gambar yang kedua yang saya buat ini. Misalnya ini ada sebuah bidang. Dan najajar genjang, ini gambarnya ini datar. Bayangkan saja ini sekarang sebuah permukaan meja. Kira-kira begitu. Dengan sebuah bidang yang lain. Yang kedua bidang ini saling memotong. Kira-kira begini. Nah, menentukan sudutnya kita tandai dulu yang mana garis potongnya. Dua bidangon yang berpotongan di titik on, titik on, berarti oma garis naik. Nah, ini garis potongnya. Untuk menentukan sudut antara, katakanlah ini tadi bidang U dengan bidang V, bidang U na biru, bidang V yang hijau, mereka itu saling berpotongan di sepanjang garis yang merah, katakan garis L. Kita tandai dulu satu titik di sini. Kita katakan titiknya adalah titik P, lalu dari P kita tarik garis yang tegak lurus di di bidang U. Lalu garis yang tegak lurus juga tapi di bidang V. Jadi antara garis nahubanon huruf kemudian titik R. Ini titik R, ini titik Q, antara PR yang ini ke sini. Itu siku-siku di sini. Antara QP dengan PL yang ini, siku-siku tong di zona anon. Jadi sudut yang terbentuk antara bidang U dengan bidang V, nanyoma anon imana. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Nanti kita lihat dalam contoh soal. Perhatikanlah contoh soal berikut. Baik, perhatikanlah contoh soal berikut. Ini soal yang sudah saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Hari itu saya ingat, abaikan saja soal mengenai sudut dan proyeksi. Sekarang perhatikan soal mengenai sudut berikut. Perhatikan contoh soalnya. Perhatikan 5 beraturan TABCD berikut. Besar sudut antara bidang TAD dan TBC. Ini TAD dan TBC dengan panjang sisi demikian. 2 desimeter dan akar 3 desimeter. Sesuai dengan teori yang tadi, dasar teori yang tadi, kita anggap ini sekarang
antara TAD doho TBC yang ini sekarang jolo takarang jo nah dia do sudut nali dokon. Nah, jadi kita buat dulu garis yang tegak lurus di sini. So, TA lalu di son. Saya titik T menuangan. Nah, katakan perpotongannya itu di sini titik P, lalu titik ini titik P, lalu titik Q. Berarti yang mana sudutnya? Yang ini. Antara nahijo to nahijoon. Sudutnya kita katakan sudutnya itu sebesar theta. Nah, untuk menentukan sudutnya berapa besar sudut PTQ, langkah yang pertama adalah kita bentuk dulu bidang yang memuat TBD itu tersendiri, PTQ itu tersendiri. Molonya 2 desimeter, berarti ini 2 desimeter. Kalau ini akan terbagi 2, berarti ini 1, 1. Maka kita dapat hitung TQ yang ini. Itu akan sama dengan TP nanti. Ini kalau kita gunakan dari segitiga TBQ, ini sama dengan akar dari TB kuadrat, teorem Pythagoras, dikurang BQ kuadrat. Berarti sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan dikurang ini 1 kuadrat. TB itu akan sama dengan TC. TC sendiri adalah akar 3. Berarti sama dengan akar dari 3 dikurang 1 sama dengan akar 2. Maka TQ yang ini. TQ itu sama dengan akar 2. Oke, berarti lanjutannya kira-kira begini. Saya gambarkan segitiga secara terpisah. Nah, lihat sekarang segitiga TPQ. T di gijang, P di beribon, Q tuson. TQ itu akar 2. Ini akar 2. Lalu TP itu akar 2. Dan PQ itu akan mengikuti, akan sama dengan AB. Berarti di sini 2. Ini sudutnya theta. Untuk menentukan besar sudut theta, kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus yang berlaku untuk ini, segitiga ini, mulut segitiga TPQ dengan aturan kosinus. Kalau aturan kosinus, mau tengok ke aturan kosinus tahe. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, sekarang kalau dalam segitiga PTQ yang ini, maka yang berlaku adalah ini kita ganti P, ini kita ganti jadi T, P dan Q. Nah, cukup T dari jolonon, berarti T kuadrat ini sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2PQ cos T, atau cos T ini sama dengan perbaya kujubin detu beribon P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang T kuadrat per 2PQ. Ini kita peroleh dari penjabaran aturan kosinus, bukan mengenai aturan kosinus tik ini. Maka kosinus T itu sama dengan P kuadrat, nyop P izuluni P berarti 5, berarti akar 2 kuadrat ditambah Q kuadrat dijuluni si Q non, berarti akar 2 kuadrat dikurang ini T tadi ya, T kuadrat dijuluni si T, berarti 2 kuadrat per 2 kali akar 2 dikali akar 2. Maka kosinus T sama dengan akar 2 kuadrat 2, akar 2 kuadrat 2, dikurang 2 kuadrat 4, per 2 kali akar 2, 2 akar 2, kali akar 2 lagi, berarti 4. Maka kosinus T sama dengan 2 tambah 2, 4, dikurang 4, 0. 0 per 4 ini sama dengan 0. Kosinus T sama dengan 0, maka T sama dengan kosinus disedia matahena 0. Ini akan dituliskan kosinus pangkat min 1 dari 0 atau arcus cos. Maka mulut non ini akan sama dengan 90 derajat dengan kalkulator. Maka penyelesaiannya sudut yang terbentuk antara TAD dan TBC sama dengan 90 derajat. Sampai sini bisa diikuti ya.
Kalau ada pertanyaan ditanyakan saja nanti di forumnya. Nah, masih dari soal yang saya bagikan pada minggu-minggu yang lalu. Diketahui limas beraturan TABCD dengan tinggi akar 3 cm dan panjang AB sama dengan 6 cm. Tentukan besar sudut antara TAD dan alas. Ini TAD, ini alasnya ABCD. Untuk menentukan sudutnya, kita gambar dulu yang mana sudut yang dimaksud. Non, garisnya dibukui. Non, tuson. Oke, katakan perpotongannya adalah perjodoh titik potong dari zona adalah titik P. Lalu di sini titik Q. Nah, kemarin nanti kita katakan titik R. Nah, yang mana sudutnya? Nanyo, sotikon. T, P, Q. Sudut yang dimaksud adalah sudut T, P, Q. Nah, sekarang lihat sudut segitiga TPQ. Kira-kira begini saya gambarkan. Nah, itu dari bawah. Nah, titik T di Gijang, P itu beribon, Q itu zone. Pasti di sini tegak lurus karena ini meletakkan tingginya. Dengan panjang-panjang sisi, PQ sendiri, PQ itu pasti setengah dari PR. PR itu sama dengan AB. Maka PQ itu setengah dari AB ini. Berarti molo on onom, PQ enong satu ngana. Berarti jadi 3. Ini akar 3. Dan ini sudut yang sedang dicari besarnya. Nah, kalau kita perhatikan sudut-sudutnya, ini adalah depan dan samping. Depan dan samping itu perbandingan yang ditemukan pada tangen. Karena kan kalau kita ingat bahwa tangen theta itu depan per samping. Maka dapat kita ambil kalau kita katakan sudutnya ini sebesar theta, maka tangen theta itu sama dengan TQ. Depannya per sampingnya PQ. Berarti sama dengan akar 3 per 3. Atau ini jadi sepertiga akar 3 sesuai dengan Murata, ingat kan? Nah, nyokas sudut istimewa untuk tangen. Maka theta itu sama dengan tangen pangkat min 1 dari sepertiga pangkat akar 3. Atau boleh ditulis juga sebagai arkus tangen dari sepertiga akar 3. Ini sama dengan tangen bisa dia mas sepertiga akar 3. Tengok jutai. Tengok yang mana tengok Jawa nah 30 derajat. Tangen 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat contoh soal yang lain. Nah, masih dari soal yang saya bagikan pada minggu yang lalu. Saya pilih satu lagi lah. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P pertengahan CG, jika alfa adalah sudut antara bidang BDG dan bidang BDP, nilai kosinus alfa sama dengan titik. Kita gambarkan dulu yang mana sudut yang dimaksud. P itu pertengahan CG, berarti di titik tengahnya ini ada yang titik P. Nah, selanjutnya bidang BDG dan bidang BDP. BDG. Saya gambarkan BDG yang ini. BDG, tuson. Ini BDG dengan BDP. BDP yang ini. Gambarkan yang kuning saja. Ini BDP itu dari bawah. Jadi ada yang dua segitiga di zona. Sudutnya terbentuk antara BDG nah hijau dengan BDP yang kuning. Perhatikan bahwa mereka itu berpotongan sepanjang garis di B. Kira-kira iso mau pakai teran. Nah, maka kita pilih titik tengahnya ini nanti. Kita katakanlah ini titik Q. Oke, sehingga sudut-sudutnya itu dibentuk dari, pertama kita tarik dari garis dari G ke Q. Dari G ke Q. Baru dari P ke Q. Sehingga sudut yang terbentuknya antara nebelewomba. Nebelewo tuh so. Iso tekon.
Nah, akan saya gambarkan secara lebih besar. Baik, begini kalau kira-kira saya gambarkan jadi lebih besar. Langsung lubal, langsung otak kas beri. Jadi segitiga on, nah hijau, ima BDG, dohot netaronon BDP. Nah, untuk lanjutannya itu perhatikanlah segitiga G, P, Q. Kita hitung yang pertama G, Q. Berarti kan segitiganya kan kira-kira begini. Perhatikanlah, lihat segitiga G, P, G, segitiga G, C, Q. Segitiganya kira-kira begini, saya gambarkan. Ini tuson, baru tuson, baru senor ditarik garis tengah-tengah. Ini titik-titiknya saya namai, ini titik G, titik Q, titik C, baru titik P. Dan panjang-panjangnya ini rusuknya. Kalau rusuknya ini sama dengan 4, maka QC itu adalah setengah dari GC. Berarti GB2 akar 2, karena setengah dari diagonal bidang. Ini 2, ini 2. Nah, dapat kita hitung nanti kan, misalnya bahwa PQ itu sama dengan akar dari PQ ini sama dengan akar dari PC kuadrat tambah QC kuadrat. Berarti akar dari 2 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 2 akar 2 kuadrat itu 8, 4 dan 6, 8, 12. 12 itu 4 kali 3, berarti jadi 2 akar 3. Oke, ini jadi 2 akar 3. Dengan cara yang sama, kita akan hitung GQ. GQ ini sama dengan akar dari GC kuadrat tambah QC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 tambah 8. Berarti akar 24. 24 itu 4 kali 6, jadi 2 akar 6. Nah, sudut yang dimaksud itu terletak di sini. Ini tadi 2 akar 6, nyot sudut. Nah, kita gunakan aturan kosinus untuk segitiga ini. Perhatikan aturan kosinus. Aturan cos untuk segitiga G, P, Q. Cuma yang ditanya di sini adalah cos Q. Cos Q itu sama dengan P kuadrat tambah G kuadrat dikurang Q kuadrat per 2PG. Itu sama dengan P kuadrat dijulun si P nom. 2 akar onom kuadrat tambah G kuadrat dijulun si G nom. 2 akar 3. 2 akar 3 kuadrat dikurang Q kuadrat dijulun si Q nom. 2 kuadrat per 2 kali 2 akar onom kali 2 akar 3. 2 akar onom kuadrat 24, 2 akar 3 kuadrat itu 12, dikurang 4 per 2 kali 2 kali 2, 8, akar 6 kali akar 3, akar 18 dulu kita buat ya. Akar 18 itu sama dengan akarnya 2 kali 9, jadi sama dengan 3 akar 2. Sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, kita lanjutkan. 24 tambah 12 36 kurang 4 32, berarti jadi 32 per 8 kali ini 3 akar 2. Akar 18 dari 3 akar 2 mesti kemutusan 4 kali akar 2 per akar 2, berarti sama dengan 4 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2 dikali 3, jadi 6. Nyom setuson GB 2 per 3 akar 2, maka kosinus Q itu sama dengan 2 per 3 akar 2. 2 per 3 akar 2, maka jawabannya adalah dudul. Bapak hanya bahas 3 contoh soal di sini. Untuk contoh soal yang lain saya serahkan kepada anak-anak kami sebagai bahan latihan. Itu saja video Bapak untuk hari ini.
Semoga bermanfaat dan selamat belajar.